Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik like dan subscribe, serta tulis bismillah di kolom komentar sebagai dukungan agar channel ini semakin maju dan penuh keberkahan. Yuk, kita mulai videonya. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, suara merdu seorang bocah bernama Farel Prayoga kerap terdengar di pasar. Ia bernyanyi bukan untuk ketenaran, tapi untuk membantu ibunya yang berjualan gorengan. Suara itu jernih, polos, namun menyimpan kekuatan yang membuat siapapun berhenti sejenak untuk mendengarkan. Setiap hari, Farel memandangi langit sore sambil berandai-andai. Ia tak tahu siapa ayahnya, hanya mendengar dari ibunya bahwa sang ayah pergi jauh karena kesalahan besar di masa lalu. Sejak itu, Farel berjanji untuk tidak menyesali nasib, tapi membuktikan bahwa ia bisa jadi anak yang berguna. Suatu sore, seorang pria parubaya bernama Om Rais datang ke pasar itu. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan di Banyuwangi, lalu mendengar suara Farel dari kejauhan. Suara itu membuatnya tertegun. Ia berhenti, mendekat, dan tersenyum kecil, seolah ada sesuatu yang dikenalnya di wajah anak itu. "Namamu siapa, Nak?" tanya Om Rais pelan. "Farel, Om," jawab bocah itu sambil tersipu. Tanpa banyak bicara, Om Rais menepuk bahu Farel dan berkata, "Teruslah bernyanyi. Suaramu akan membawa banyak orang menangis, tapi bukan karena sedih, karena mereka akan merasa hidup lagi." Farel tidak mengerti maksudnya, tapi kalimat itu tertanam di hatinya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, tak disangka, nasib mempertemukan mereka lagi. Farel mengikuti lomba menyanyi antar kecamatan, dan kebetulan Om Rais menjadi salah satu panitia tamu kehormatan. Saat Farel naik panggung, suasana hening, suaranya membuat seluruh aula terpaku. Om Rais menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu di balik pandangannya, kenangan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Seusai acara, ia memanggil Farel dan ibunya. "Nak, kamu mau nggak kalau Om bantu kamu jadi penyanyi beneran?" Ibu Farel terkejut, tapi wajah lembut Om Rais menenangkan hatinya. Ia melihat kesungguhan yang tulus di mata pria itu. Tanpa banyak pikir panjang, mereka sepakat memulai perjalanan bersama. Sejak hari itu, hidup Farel berubah. Ia mulai ikut tampil dari panggung ke panggung kecil di acara rakyat, dari hajatan hingga kampanye desa. Om Rais selalu menemani di setiap langkah, membawa gitar, menyiapkan kostum, bahkan menjemputnya setiap pagi. Dalam hati Farel, tumbuh rasa sayang dan hormat yang luar biasa. Ia tak tahu mengapa, tapi Om Rais terasa seperti sosok ayah yang selama ini hilang dari hidupnya. Perjalanan mereka tidak mudah. Kadang, hujan mengguyur panggung, listrik mati, atau honor tak dibayar. Tapi Om Rais tak pernah menyerah. "Kalau kita jujur dan kerja keras, Tuhan pasti buka jalan," katanya sambil menepuk pundak Farel. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Farel bertanya, "Om, kenapa sih Om selalu sabar banget? Nggak pernah marah, nggak pernah nyerah?" Om Rais hanya tersenyum, "Karena ada janji yang harus Om tepati, Rel." Kalimat itu membuat Farel bingung, tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Perlahan, nama Farel mulai dikenal. Ia sering diundang bernyanyi di berbagai tempat. Orang-orang mulai memperhatikan suaranya yang khas, membawa kesederhanaan tapi juga kekuatan. Namun, di balik semua itu, Om Rais sering terlihat termenung sendirian di malam hari. Di tangannya, selalu ada kalung kecil dan foto tua yang tak pernah dilepaskan. Ia melihat foto itu sambil berbisik, "Aku sudah jaga dia, bro, seperti janjiku dulu." Tak ada yang tahu siapa, bro, yang dimaksud. Tapi dari tatapan matanya, jelas bahwa kenangan itu menyakitkan dan penuh rahasia. Suatu hari, datang undangan istimewa, Farel diminta tampil di Istana Negara. Semua orang di kampung heboh. Ibu Farel menangis haru, Om Rais sibuk mengurus semua keperluan. Ketika hari itu tiba, Farel tampil dengan suara yang luar biasa. Presiden tersenyum bangga, dan jutaan orang menyaksikan dari televisi. Tapi di antara keramaian, Om Rais justru berdiri di pojok ruangan, menatap dari jauh dengan mata yang bergetar. Saat lagu berakhir dan tepuk tangan menggema, Om Rais menunduk.
Ada air mata jatuh tanpa diketahui siapapun. Dalam hatinya, ia berkata lirih, akhirnya, anakmu sampai di sini juga. Namun setelah acara, Om Rais menjadi lebih diam dari biasanya. Ia jarang bicara, hanya menatap Farel dari jauh dengan senyum yang sulit dijelaskan, campuran antara bangga dan sedih yang dalam. Farel merasakannya, tapi ia memilih diam. Ia takut menanyakan hal yang belum siap ia dengar jawabannya. Hari itu, Farel dan Om Rais baru saja pulang dari rekaman. Di mobil, Om Rais menurunkan tasnya, dan tanpa sengaja foto lama jatuh ke lantai. Farel yang duduk di samping melihat sekilas, lalu terdiam. Foto itu memperlihatkan dua pria muda berdiri di depan sawah, salah satunya adalah Om Rais muda, dan satunya lagi, wajahnya sangat mirip dengan Farel. Hatinya berdegup kencang. Ia mengambil foto itu dengan tangan bergetar. Om, ini siapa? Tanyanya pelan. Om Rais kaget, tapi berusaha tenang. Itu cuma teman lama, Rel. Namun Farel tak puas. Ia melihat nama kecil di belakang foto, untuk Rais, sahabat sejati, dari Syaiful Prayoga. Farel membeku. Itu nama ayah kandungnya. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya, siapa sebenarnya Om Rais dalam hidupnya. Keesokan harinya, Farel mencoba bicara. Om, aku cuma mau jujur, aku tahu siapa orang di foto itu. Om Rais diam lama, lalu menatap jauh ke arah jendela. Kamu belum siap dengar semuanya, Rel. Tapi aku berhak tahu. Suara Farel mulai bergetar. Ia tak marah, tapi hatinya hancur karena merasa dibohongi. Om Rais menunduk, suaranya serak, kadang kebenaran bisa lebih berat dari kebohongan. Ia kemudian pergi meninggalkan ruangan, membuat Farel semakin bingung dan kecewa. Hari-hari berikutnya terasa dingin. Mereka tetap bekerja bersama, tapi tak banyak bicara. Farel mulai menjaga jarak, sementara Om Rais lebih sering menyendiri di mobil atau di belakang panggung. Namun di balik sikap dinginnya, Om Rais sebenarnya sedang menahan sesuatu, beban yang selama bertahun-tahun ia pikul demi janji yang tak bisa ia ingkari. Suatu malam di hotel, Farel mendapati Om Rais duduk sendirian sambil memegang foto yang sama. Air matanya jatuh satu per satu. Farel tak tahan lagi. Ia mendekat dan berkata pelan, Om, tolong jelaskan semuanya. Om Rais menatap Farel lama sekali, lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar, ayahmu, Syaiful Prayoga, adalah sahabat terbaik Om. Kami tumbuh bersama, tapi nasib memisahkan kami saat dia terjerat masalah hukum. Farel tercekat. Jadi Om kenal ayahku. Lebih dari itu, jawab Om Rais lirih. Sebelum dia masuk penjara, dia titip satu hal pada Om. Katanya, Rais, kalau aku nggak bisa jadi ayah buat anakku, tolong jadilah penjaga buat dia. Dan sejak hari itu, Om janji sama Allah untuk jagain kamu, Rel. Farel menutup mulutnya. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Semua rasa curiga berubah jadi penyesalan mendalam. Malam itu, keduanya menangis tanpa kata. Farel memeluk Om Rais erat, seperti anak kecil yang takut kehilangan. Kenapa Om gak bilang dari dulu? Karena Om takut kamu benci ayahmu. Padahal dia bukan orang jahat, cuma tersesat sesaat, jawab Om Rais dengan suara serak. Dalam hati Farel muncul rasa hangat. Ia sadar, kasih sayang Om Rais bukan sekadar kewajiban seorang manajer, tapi janji seorang sahabat yang menepati kata hingga akhir. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Farel mulai memanggilnya, Ayah Rais, dengan bangga. Setiap tampil di panggung, ia selalu berkata, ada satu orang yang paling berjasa di balik hidupku. Bukan siapa-siapa, tapi seseorang yang berjanji pada ayahku untuk menjagaku. Penonton, mungkin tak tahu siapa yang dimaksud, tapi Om Rais tahu. Ia hanya tersenyum sambil menunduk di antara kerumunan. Beberapa bulan kemudian, Farel menerima kabar bahwa ayah kandungnya sudah bebas dari penjara. Ia bingung harus bagaimana, tapi Om Rais berkata lembut, temuilah dia, Rel. Dia rindu. Hari itu, mereka bertiga akhirnya bertemu di sebuah rumah sederhana di pinggiran Banyuwangi. Ayah Farel menatap anaknya dengan air mata menetes. Aku bangga padamu, nak, meski aku nggak sempat melihatmu tumbuh. Suasana hening. Lalu tiba-tiba,
Om Rais memeluk sahabat lamanya itu erat. Bro, janji Om udah Om tepati. Ayah Farel menunduk, menangis sejadi-jadinya. Kamu bukan cuma sahabat, tapi malaikat yang Allah kirim buat anakku. Hari itu menjadi momen paling haru dalam hidup mereka bertiga. Malam itu, mereka duduk bertiga di depan rumah, menatap langit penuh bintang. Farel memegang tangan kedua sosok yang paling ia cintai, ayah kandungnya dan ayah Rais. Kalau bukan karena kalian berdua, aku nggak akan jadi seperti ini, kata Farel dengan mata berkaca-kaca. Om Rais tersenyum, bukan karena kami, Rel. Tapi karena kamu tak pernah berhenti bersyukur. Dari kejauhan, suara jangkrik dan angin malam seolah ikut mengiringi janji mereka bertiga, untuk tetap menjaga satu sama lain apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Farel menulis lagu baru berjudul, Janji di Bawah Langit. Lagu itu viral bukan karena iramanya, tapi karena kisah di baliknya, kisah tentang janji, kesetiaan, dan cinta tanpa pamrih. Dan saat lagu itu dinyanyikan di panggung besar, Om Rais menatap dari tepi panggung, air matanya jatuh lagi. Tak disangka, semua perjuangannya selama ini akhirnya terbayar, bukan dengan uang, tapi dengan kebahagiaan seorang anak yang ia anggap seperti darah dagingnya sendiri. Pesan moral, kadang, keluarga bukan hanya soal darah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal dan menepati janji, bahkan saat semua orang pergi.